sekolah minggu online berlangsung. Terima kasih. Memakai pakaian yang rapi dan sopan. Ikut memuji Tuhan dengan semangat dan bebas berekspresi. Fokus beribadah. Siapkan hati dan sikap terbaik. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Selamat tinggal di teman-teman. Bye-bye. Shalom adik-adik semuanya yang ada di rumah. Senang pada sore hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu. Nah, kalau mau tanya siapa yang bersuka cita sore hari ini, coba lambaikan tangannya. Oke, kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, adik semuanya, kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan dan menyembah Tuhan serta dengarkan cerita firman Tuhan. Dan saat ini kita mau berdoa, kita satu dalam doa, semuanya tutup mata ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada sore hari ini kami akan beribadah. Tuhan berkati, urapi kami semuanya, baik kami di tempat ini juga adik-adik semua yang ada di rumah dimanapun berada. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Adik-adik semuanya berdiri, kita angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi hari ini. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Haleluya. Nah, harus percaya adik-adik semuanya bersuka cita pada sore hari ini. Kita angkat lagi pujian ini bersama-sama. Setinggi-tingginya lagi, ayo semuanya ya. Setinggi-tingginya lagi, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih
sukacita sore hari ini kan? Nah, adik-adik tetap berdiri ya. Kita tetap memuji Tuhan. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Sungai sukacitamu. Dan kita bersukacita sore hari ini. Semuanya pakai gerakannya ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, ayo semuanya. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab banyak Tuhan yang membuat sukacitaku penuh, sebab hanya Tuhan, sebab banyak Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi, sebab hanya Tuhan, sebab banyak Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Nah, adik semuanya kita siapkan hati kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, kita akan angkat pujian ini bersama-sama. Yesus menginginkan aku bersinar bagi kemuliaan nama Tuhan. Ayo semuanya angkat pujian ini ya. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenalkannya. Bersinar, 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 itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, 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 itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Sekali lagi kita akan pujian ini. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenalkannya. Bersinar, 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 itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak
semuanya tutup mata, kita mau berdoa firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami semuanya, berkati juga Kak Carmelia akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi Kak Carmelia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk adik semuanya. Silakan Kak Carmelia. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online kita pada hari ini. Senang rasanya kakak bisa menjumpai adik-adik yang berada di rumah untuk beribadah pada hari ini. Bagaimana kabarnya adik-adik semua yang ada di rumah? Pasti sehat bukan? Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan kita kesehatan, kekuatan untuk kita boleh beribadah bersama-sama. Nah, adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Hari ini cerita kita berjudul tentang Nabal dan Abigail. Ceritanya terambil dari kitab 1 Samuel 25 ayat 2 sampai 38. Nah, adik-adik, ayo duduk yang manis, kita dengarkan ceritanya ya. Jangan ada yang bermain karena kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayo duduk yang manis, kita akan mulai ceritanya. Ada seorang laki-laki yang sangat kaya raya bernama Nabal dari keturunan Kaleb. Dia mempunyai perusahaan di Karmel, mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Nabal ini adalah seorang yang kasar dan jahat. Tetapi istrinya yang bernama Abigail adalah perempuan yang bijak dan cantik. Suatu hari di kota Karmel ini, Nabal mengadakan acara pesta pengguntingan bulu domba. Pada pesta zaman itu, setiap orang kaya membagikan berkatnya seperti makanan untuk orang lain. Nah, Daud yang saat itu tinggal di padang gurung bersama pasukannya yang berjumlah 600 orang sedang membutuhkan makanan. Ketika mendengar bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud pun menyuruh 10 orang anak buahnya pergi ke Karmel untuk menemui Nabal. Berkatalah Daud kepada anak buahnya, "Tanyakanlah keselamatan atas namaku dan sampaikanlah salamku. Selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Dan beritahukanlah bahwa Daud dan pasukannya lah yang menjaga kambing domba serta gembalanya. Sehingga gembala dan kambing domba Nabal aman. Tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama ada di Karmel." Karena itu, Daud berharap pasukannya mendapatkan belas kasihan Nabal, sehingga mau berbagi makanannya bagi pasukannya, karena mereka datang meminta pada hari raya. Anak buah Daud pun pergi. Kemudian sampailah mereka ke tempat Nabal, dan mereka menyampaikan apa yang menjadi pesan Daud, tepat seperti yang Daud katakan. Tetapi adik-adik, Nabal menjawab kepada anak buah Daud, katanya, "Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan yang kupotong untuk diberikan kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang?" Nabal menolak permintaan Daud. Nabal tidak mau memberikan mereka makanan. Maka pulanglah anak buah Daud. Dan setelah sampai, mereka menyampaikan perkataan Nabal tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Adik-adik, mendengar hal ini, Daud menjadi marah. Ia tidak bisa menerima perkataan Nabal yang kasar, menghina dan merendahkan Daud dan pasukannya. Lalu Daud menyuruh pasukannya untuk bersiap dengan pedangnya. Mereka akan menyerang Nabal.
Daud mau membawa 400 orang pasukan. Mereka sudah siap untuk mengikuti Daud. Daud ingin membunuh Nabal dan menghabisi semua orang laki-laki yang ada dalam rumahnya. Adik-adik, di saat seperti itu ada seorang hamba yang baik yang memberitahukan kepada Abigail mengenai peristiwa itu, bahwa Daud dan pasukannya adalah orang baik. Mereka tidak mengganggu ketika mereka mengembalakan kambing domba di dekat mereka. Kami tidak kehilangan apapun, bahkan mereka turut menjaga. Tetapi ketika mereka datang atas suruhan Daud untuk memberikan salam kepada Nabal, tetapi malah Nabal memarahi anak buah Daud dengan kasar. Dan sekarang Daud ingin membalas, menyerang Nabal. Adik-adik, mendengar hal ini, segeralah Abigail mempersiapkan bahan makanan yang banyak untuk dibawa kepada Daud. Ada roti, anggur, daging domba yang telah diolah, gandum, kue kismis dan juga kue arah. Semuanya itu dimuat di atas keledai dan Abigail pun pergi membawa makanan tanpa diketahui oleh Nabal suaminya. Kemudian tibalah Abigail di tempat Daud. Ia melihat Daud bersama pasukannya. Ketika bertemu dengan Daud, segeralah Abigail turun dari keledai, sujud menyembah di depan Daud serta berkata, "Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini." Abigail meminta maaf dan meminta Daud agar tidak menyerang Nabal. Abigail pun mengingatkan Daud untuk tidak bertindak sendiri dalam mencari keadilan, melakukan hutan darah karena mau membunuh Nabal. Abigail pun mengakui jika Daud adalah orang yang dilindungi Tuhan. Daud adalah seorang yang ditunjuk Tuhan menjadi raja atas Israel. Tidak ada yang jahat pada Daud. Kata-kata yang diucapkan oleh Abigail ini membuat hati Daud tenang. Lalu berkatalah Daud, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri yang mencegah aku berbuat jahat kepadamu." Akhirnya Daud pun mendengarkan perkataan Abigail dan menerima segala bahan makanan yang dibawakannya untuk Daud dan pasukannya. Maka pulanglah Abigail, sampailah ia kepada Nabal. Kemudian diceritakanlah segala perkara itu kepada Nabal. Diberitahukan bahwa seharusnya hari ini Daud dan pasukannya akan menyerang Nabal. Adik-adik, ketika mendengar itu, Nabal menjadi kaget. Jantungnya berhenti dan Nabal menjadi diam seperti batu. Lalu Nabal pun meninggal. Nah, adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan pada hari ini. Dari cerita Nabal dan Abigail, kita bisa melihat bagaimana Nabal adalah seorang suami yang jahat, yang kasar, tetapi dia memiliki seorang istri yang bijak dan cantik. Nah, ketika Nabal berbuat jahat kepada Daud dan pasukannya, ketika dia tidak memberikan makanan, malah memarahi mereka, apa yang terjadi? Istrinya Abigail bersikap bijak. Ia mengetahui apa yang telah diperbuat oleh Nabal adalah salah. Ia tidak kompromi akan dosa, sehingga ia mengambil keputusan yang tepat dengan hikmat dan bijaknya. Dia mengumpulkan bahan makanan, kemudian membawanya ke keledainya, dan kemudian ia pun pergi menemui Daud. Inilah kita bisa melihat bagaimana Abigail telah bersikap benar
Dia bersikap benar dalam waktu yang tepat untuk mengatasi masalah yang akan terjadi. Karena kalau dia tidak melakukannya, maka Daud akan menyerang, akan membunuh Nabal bersama seluruh laki-laki yang ada dalam rumahnya. Ia telah menyelamatkan keluarganya dan ia mau merendahkan hatinya untuk pergi kepada Daud. Dan kemudian ketika ia bertemu dengan Daud, kerendahan hati Abigail boleh terlihat. Ia sujud menyembah kepada Daud. Kemudian dia meminta maaf agar supaya Daud tidak melakukan hal yang tidak benar dengan menumpahkan darah kepada Nabal karena dia mau membunuh. Nah, di sini kita melihat kerendahan hati Abigail dan dia menasihati Daud. Bahkan dia mengingatkan akan Daud bahwa Daud adalah seorang yang ditunjuk oleh Allah untuk menjadi raja atas Israel. Daud berperan dalam peran Tuhan dan Daud adalah orang yang baik selama ini. Nah, akhirnya oleh karena kata-kata Abigail yang begitu lembut, yang begitu membuat hati Daud tenang, sehingga Daud pun tidak mau lagi mencelakakan Nabal. Bahkan dia menerima permintaan maaf dari Abigail dan menerima bahan makanan yang dibawa oleh Abigail. Malah dia bersyukur karena Abigail sudah mengingatkan dia, sehingga dia tidak melakukan dosa. Nah, adik-adik, dikatakan di dalam Amsal 15 ayat 1, perkataan yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi kata-kata yang kasar itu pedas membangkitkan marah. Nah, jadi adik-adik, kita harus berkata yang baik, berkata yang bijak, memberikan kata-kata yang hikmat, sehingga kita tidak membuat orang lain menjadi marah. Ataupun ketika orang ada yang marah, kita jangan memanasi-manasi dengan kata-kata yang membuat orang itu lebih marah lagi. Tetapi kita harus meredakan kegeraman dan amarah orang tersebut dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang bisa membawa berkat bagi orang tersebut. Nah, adik-adik, demikianlah yang bisa kakak sampaikan dan kita akan tutup dalam doa. Ayo kita sikap doa yang benar ya. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus untuk hari ini. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, di mana kami boleh bisa melihat bagaimana Abigail, Tuhan memberikan hikmat, kebijakan bagi dia. Jadi kalau kami semua bersama adik-adik menjadi adik-adik yang bijak Tuhan, kami memiliki kerendahan hati, kami memiliki Tuhan Yesus hikmat daripada Tuhan, sehingga kami boleh bertindak dengan benar, tepat seperti yang Engkau inginkan, dan kami memiliki kebijaksanaan dari Tuhan. Kami memiliki juga Tuhan Yesus kerendahan hati untuk kami selalu memulai segala sesuatunya. Kami boleh menjadi orang yang bisa Tuhan Yesus meminta maaf, mengampuni, walaupun itu mungkin bukan karena kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua yang sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, dan juga memberkati Kak Carmelia. Nah, saat ini adik-adik semuanya kita akan memberikan persembahan. Nanti persembahannya bisa ditransfer di nomor rekening di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau memberikan persembahan. Berkati kami semuanya, berkati juga orang tua dari adik semuanya, berkati apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik semuanya, saat ini kita akan berdoa syafaat, dan doa ini akan dipimpin oleh Kak Elis Yunus. Silakan Kak Elis. Sore adik-adik, sore hari ini kita mengucap syukur dan terima kasih di mana kita sudah selesai mendengarkan
puji-pujian, juga firman Tuhan. Dan sore hari ini kita berdoa juga khususnya untuk teman-teman kita yang ulang tahun, baik itu dalam kota maupun di luar kota. Kita berdoa, tutup matanya, lipat tangannya. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kami pada sore hari ini, sehingga kami bisa mengikuti ibadah melalui online Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi teman-teman yang ulang tahun pada minggu ini, kiranya Tuhan juga memberkati kesehatannya, memberkati kedua orang tuanya, apapun yang kedua orang tuanya kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Biarlah kesehatan daripada Tuhan turun atas kehidupan teman-teman kami yang ulang tahun. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga kakak-kakak yang sudah melayani pada sore hari ini. Tuhan juga memberkati kesehatan mereka. Berkati juga teman-teman kami yang mengikuti ibadah online, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Tuhan juga memberkati kesehatan mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, dari semuanya demikianlah sekolah minggu pada sore hari ini. Sampai bertemu kembali pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.